Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mengambil satu saja tentang khutbah Nabi menyambut bulan Ramadan. Di akhir Syaban Nabi itu khutbah. Nah, di antara khutbahnya itu faman fattara fihi sha'imah. Siapa yang ngasih takjil untuk bukannya orang puasa, kana maghfiratan lidzunubi. Satu, mendapat ampunan dosa. Wa itu raqabatihi minan nar. Dibebaskan dari neraka. Kalau di hadis lain disebutkan mendapat pahala seperti memerdekakan budak. Harga budak itu Pak lebih mahal dari sapi. Jadi Bapak ngasih sedekah takjil sehari lebih besar pahalanya daripada sedekah sapi di luar bulan Ramadan. Ini khutbah Nabi. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi yang min ajrihi syai'an. Pahalanya seperti pahala orang puasa. Jadi kalau orang puasa yang makan takjil kita itu 10 orang, pahala 10 orang itu diberikan juga ke kita tanpa mengurangi mereka. Nah itu ya, itu keutamaan ngasih takjil. Kalau ada sahabat yang komentar, kata sahabat, laisa kulluna najidu ma yahdurus sama. Ya Rasul, kesadayana tiasa ngasih takjil. Di antara sahabat kan ada golek mah. Apa golek mah? Golongan ekonomi lemah. Kesadayana ya Rasul tiasa ngasih takjil. Apa kata Nabi? Nabi nggak menjawab ini. Aku yang nggak punya mah nggak usah ngasih takjil. Nggak begitu jawaban Nabi. Apa kata Nabi? Yu'tillahu hadzal thawab. Allah memberi pahala yang besar ini, diampuni dosa seperti memerdekakan budak, mendapat pahala dari orang-orang yang berbuka tanpa mengurangi pahala yang berbuka itu. Liman fattara sha'iman ala tamrah. Walaupun ngasih takjilnya hanya sebutir kurma. Walaupun hanya sebutir kurma. Aw ala syurbati ma, kata Nabi. Walaupun ngasihnya hanya seteguk air minum. Aw madzaqati laban, walaupun hanya seteguk susu. Jadi amalan kedua dalam syariat, ya kalau puasa Ramadan jelas ya, tarawih jelas. Ini yang ini adalah ngasih takjil. Tidak ada alasan. Karena ketika ada sahabat yang mau beralasan, kata Nabi, pahala besar ini walaupun ngasih takjilnya hanya seteguk air minum, walaupun ngasih takjilnya hanya sebutir gula. Ini luar biasa. Maka rutinkan tiap Ramadan, tiap hari ngasih takjil. Walaupun ngasih takjil ya hanya 20.000, 10.000, bala-bala sepiring, nggak apa-apa. Tapi ngasih takjil. Bisa ke musola, bisa ke masjid, atau malu cuma ngasihnya sedikit. Aku ke tetangga sebelah di maluman. Aku tetangga sebelah juga malu. Jangan malu-malu, kirimkanlah. Siap aku. Masa? Kita orientasinya akhirat, gitu. Orientasinya akhirat, jangan mikir dunia. Gak apa-apa walaupun kita ngasih ke tetangga, tetangganya ngasih ke kita. Tapi jangan ini, jangan kompromi. Kayak saya mau ngasih takjil ke kamu ya, kamu ngasih takjil ke saya. Itu mau banter lah. Nah ini yang kedua ya, ngasih takjil. Kemudian tentang ngasih takjil ini masih dalam khutbah Nabi, ada yang beda ngasih takjilnya. Wa man asba'a fihi sha'imah, kata Nabi. Siapa yang ngasih takjilnya sampai yang puasa itu kenyang.
ngasih misalnya sebungkus nasi bungkus, satu orang yang makan kan kenyang, ngasih roti besar makan satu orang kenyang. Apa aja? Siapa yang ngasih takjilnya sampai kenyang, kata Nabi, saqallahu ta'ala min haudi, Allah akan memberikan kepadanya minuman dari telaga Nabi, syirbatan la yadma'u ba'daha abada, dimana kalau sudah minum telaga Nabi seteguk saja mual haus lagi, tidak akan pernah haus walaupun dijemur di bawah matahari. Ya, kata Imam Al-Muhasibi, gurunya Imam Junaid Al-Baghdadi, nanti kita dijemur di alam mahsyar selama 250 tahun. Orang-orang pada kepanasan, sampai ada yang sudah tenggelam oleh keringatnya sendiri. Mereka nyari Nabi Adam, cari Nabi Adam. Ya susah, kan semua makhluk dikumpulkan di satu tempat, coba nyari Nabi Adam. Ini Adam, pas didekati, Adam bener. Lain, saya mah Adam Smith. Adam Smith ya bukan Nabi Adam, karena mau kapitalis. Ya Adam bener, kan saya mah Adam. Buah batu, nyari Nabi Adam susah. Pas sudah ketemu, ya Nabi Adam, mintakan kepada Allah supaya disegerakan hisabnya. Nabi Adam angkat tangan, biasa. Malu saya juga, anak saya Qabil membunuh saudaranya sendiri, nggak berani. Coba cari Nabi Nuh, cari Nabi Nuh, sudah ketemu. Ya Nabi Nuh, kau adalah waktu di dunia doamu mustajab. Ya Nabi Nuh, tolong minta kepada Allah supaya cepat hisabnya. Ini penantian ini paling itu banyak, penantian itu lama itu. Ini sampai 250 tahun belum dihisab. Tolong ya Nabi memintakan supaya cepat hisabnya. Saya nggak berani. Anak saya Kanan tenggelam. Coba ke Nabi lain. Datang ke Nabi Musa, kata Nabi Musa, dan saya waktu hidup dia badannya kekar. Pernah mukul orang, sekali pukul langsung mati. Saya harus tanggung jawab ke Allah. Coba temui, padahal Nabi Musa itu sering diajak ngobrol oleh Allah waktu hidup di dunia, nggak bisa memberi syafaat. Coba temui Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Cari ketemu dengan Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim, tolong mintakan kamu supaya cepat hisabnya. Kata Nabi Ibrahim, aduh hapunten, kebiasa. Waktu hidup saya pernah bohong seumur hidup 3 kali. 3 kali, nggak berani. Kita mah bisa puluhan kali. Aduh, datang ke Nabi Isa nggak bisa. Sampai terakhir datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sujud ke Allah. Ya Allah, segerakan hisabnya. Langsung disegerakan dihisab. Tadinya belum dihisab, dibiarkan saja. Dan itu bukan setahun 2 tahun, 250 tahun. Kebayang hausnya. Tapi kalau sudah minum telaga Nabi seteguk, tidak akan pernah haus. Kalau misalnya kita sudah diberi minum seteguk oleh Nabi, punten, misalkan masuk neraka, gak akan haus. Walaupun harus masuk neraka, gak akan haus. Maka beruntung orang yang mendapat minuman telaga Nabi. Kata Nabi dalam khutbah akhir Sya'ban, kalau ingin mendapatkan minuman telaga Nabi, salah satu caranya ngasih buka orang puasa sampai kenyang. Ada ya, itu syariat juga. Itu adalah syariat. Jadi menuju Allah itu zahir batin. Zahirnya syariat, batinnya ma'rifat. Syariat itu, waduh, kebayang Pak. Ini satu kiai saja nulis kitab segini, 200 kitab, bayangkan. Baru satu kiai dari Lirboyo, Kiai Petuk.
wafat tahun 2021. Belum kiai-kiai lain. Jadi syariat itu banyak. Makanya ya harus. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani itu mengajarkan ilmu amal, ilmu amaliyah, amal dunia. Ilmunya dipelajari, amalnya juga ditirakati, diriakai. Ilmunya juga dipelajari. Merasa Abah seorang mursyid dan bikin kampus. Kenapa makin bikin kampus segala? Mengikuti Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani ilmunya kitab tafsir, tafsirul Jailani. Orang pintar. Kitab tasawuf, kitab macam-macam, kitab fikih. Jadi ilmunya zahir dan batin. Maka pengarsa Abah membangun kampus supaya ilmunya juga digali. Nah itu ya zahirnya adalah syariat. Terus dipelajari. Bahkan apa namanya lagunya IAIN itu disebutnya universitas. Padahal sampai sekarang belum jadi universitas. Tapi pengusaha Abah tuh pengen ini jadi universitas. Nanti ada fakultas umum, fakultas kedokteran, itu sudah jadi apa ya? Kalau orang barat visi, kalau para sufi nyebutnya kasfi ya. Kasfi maksudnya sudah pandangan batinnya itu sudah kelihatan gitu. Dan para sahabat juga pesan ketika membangun latifah itu, nanti tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah ini dibutuhkan banyak orang. Tapi nanti yang sangat berperan menyebarkan itu adalah para sarjana. Maksudnya ilmunya juga digali ilmu dengan amal sehingga terpadu. Maka motonya ilmu amaliyah, amal ilmiah, dua-duanya. Nah itu ilmu syariatnya ya, luas ilmu syariat ini. Kita harus terus belajar, dengerin ceramah, buka YouTube, itu ilmu syariat. Kita kalau yang bisa bahasa Arab dibaca, itu ilmu syariat. Wa batinuhul ma'rifah, batinnya adalah ilmu ma'rifah. Bagaimana sih caranya supaya dapat ilmu ma'rifat? Kita sudah dapat kuncinya, zikir dan khotamah. Itu kalau Pak Haji Babar dulu dia setelah manakib itu ngasih pesan kepada para pengurus LDPKN Purworejo, kata Pak Haji, dilatih zikir 1000, khotaman 33. Ini mah bukan dari Pak Haji, ini mah dari Allah. Jadi ya boleh mau habis subuh misalnya sekali-kali lah. Misalnya yang lainnya 165 nggak apa-apa, tapi misalnya habis subuh atau malam zikirnya 1000, khotamannya 33. Nanti akan merasakan. Diamalkan saja, dirutinkan. Karena itu kuncinya untuk ma'rifat. Maka dalam Qudul Jumat disebutkan khotaman itu mempunyai dua manfaat, ijabah dan ma'rifat. Ijabahnya supaya dikabul doa, ma'rifatnya supaya qalbunya bisa memandang peristiwa kejadian itu adalah perbuatan Allah. Oh iya teh asma Allah ini tuh al-muntaqim, Allah maha membalas. Oh, karena Allah itu kan asmanya banyak asmanya. Kadang-kadang kita itu diperlihatkan satu asma Allah sudah nggak kuat, padahal itu diuji. Misalnya Allah memperlihatkan asmanya Al-Mudhillu, maha menghinakan. Banyak zikir, banyak khotaman, kita malah dijatuhkan oleh Allah. Usaha jatuh, dihinakan orang, berat. Sengaja Allah memperlihatkan wajah Al-Mudhillu, muji, kuat itu. Kalau nggak kuat, sampai cari yang lain. Kalau kuat terus istiqomah. Nanti wajah Allah juga akan berubah asmanya. Bisa jadi Ar-Rahim, penyayang, bisa jadi Al-Mujib, maha mengabulkan.
Jangankan ke awal, udah ke perempuan juga gitu banyak dulu. Kadang-kadang kan ada mungkin perempuan yang menguji. Ini kalau misalnya saya marahi gimana? Ini kalau saya tolak gimana? Ini kalau yang nggak kuat ya sudah mundur kan? Mundur ya sudah. Tapi kalau kuat maju terus. Maju terus. Sama seperti berhadapan dengan Allah. Kadang-kadang Allah memperlihatkan sekali. Sehingga ya itu sudah lengkap ya, zikir jahat, zikir khofif, khotaman dilatih. Khotaman tamu kali dua itu luar biasa. Saya dulu pernah diinikan sama Pak Haji Bidun itu dilatih khotaman tam. Kalau sudah biasa khotaman tam itu hanya 2 jam. Yang Pak Haji dulu sehari 2 jam khotaman tam. Kita mah mesti 5 jam ya, 5 jam orang lama khotaman tam dulu ya, ini juga 16.641. Tapi itu mungkin saking sudah terbiasa sehingga itu kuncinya di situ. Nanti akan merasakan bagaimana proses ma'rifat. Di Miftahus Sudur itu ada dari mulai zikir, terus terjadi apa, sampai ma'rifat itu ada kalau nggak salah 8 step, 8 langkah. Pokoknya ada di mana? Itu ada ilmunya, tinggal dibaca Miftahus Sudur. Kadang-kadang kita kalau baca terjemahannya nggak ketangkep gitu. Baca Arabnya saja kadang belum tentu ketangkep. Dulu Pak Kiai Ahadi itu meneliti mukasyafah. S2-nya itu mutasawuf, meneliti mukasyafah. Itu nyari mukasyafah itu ada nggak di Miftahus Sudur? Padahal sering baca Miftahus Sudur ya, nggak ketemu. Kata saya ada Miftahus Sudur. Di mana? Saya tunjukin, nah ini dia, ini jenis-jenis mukasyafah. Iya ya, ada. Nah itu kan jadi sebenarnya Miftahus Sudur itu adalah handbook ya, pegangan kita. Zikirnya supaya khusyuk, zikirnya supaya nangis, ada di Miftahus Sudur sebenarnya. Dibaca, mungkin bacanya sambil tirakat. Bacanya sambil tirakat. Saya baca kitab Sirrul Asrar itu kan ada 24 pasal. Jadi baca satu pasal itu pikir dulu. Kalau saya ya wudhu, pikir seribu baru baca sepasal. Tinggal dulu, nanti wudhu, pikir seribu, baca sepasal. Nggak usah banyak-banyak. Beda nanti. Karena Sirrul Asrar, rahasia. Nah kan itu bukan hanya di lafaz-lafaznya gitu, ada nurnya. Kalau bukannya tidak ada nurnya kurang mantap. Tapi kalau kitanya dikir dulu, dibersihkan dulu ya kegelapan kolbunya sampai memercik cahaya-cahaya, nanti lebih dimudahkan memahami kitab Sirrul Asrar. Nah jadi sebenarnya cara ma'rifat itu ada di dalam Miftahus Sudur. Ada. Dan kuncinya sudah ada. Zikir, khotaman, ya itu tinggal dirutinkan, dilatih. Tapi memangnya yang berat itu kan dawam, rutinnya itu. Dawamnya itu berat. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang ini kan. Termasuk zikir khafi juga harus dilatih, zikir khafi. Zikir khafinya dilatih. Sambil zikir jahat, kita zikir khafi. Zikir jahat sekali, misalnya zikir khafi 2 kali juga bagus. Sambil khotaman, kita zikir khafi. Sambil baca Quran, kita zikir khafi. Nah itu dilatih, butuh latihan. Butuh latihan. Kadang-kadang hilang lagi, begitu ya dimunculkan lagi. Jadi misalnya baca Quran, tadarus, tapi zikir khafinya dan itu butuh latihan. Misalnya lagi khotaman, ya Latif, ya Latif, ya Latif, di hatinya sampai yang Latif 2 juga bagus. Ya Latif, di dalam hatinya ya Latif, 16.
Nah jadi itu tentang jalan menuju Allah. Ada dua, zahirnya syariat, batinnya ma'rifat. Dalam tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah sudah diajarkan di dalam Miftahus Subul, kita sudah ditalkinkan, tinggal melatih. Fal haqiqah muqayyadah bisyariah. Hakikat pun dibatasi dengan syariat. Tidak boleh bertentangan keluar dengan dari syariat. Ada mahasiswa nanya ke saya, Pak, kan hakikat tidak boleh bertentangan dengan syariat. Kenapa waktu itu pernah wakil talqin Malaysia Ustaz Zuki pernah disuruh untuknya makan kotoran sapi? Kan haram makan kotoran sapi. Kenapa itu ini? Kata saya, karena seorang mursyid wali itu diantara karomahnya bisa mengubah benda. Jadi kotoran ketika masuk ke dalam mulutnya didoakan berubah menjadi coklat. Saya ngobrol langsung dengan Ustaz Zuki, gimana perasaannya ketika makan kotoran sapi. Ustaz Zuki cerita, Masya Allah, nikmat ya. Coklat yang paling nikmat. 1 minggu saya nggak pernah minum setelah makan itu. Dalam hati saya, oh berarti memang karomah seorang mursyid bisa berubah benda menjadi benda lain, benda haram bisa berubah jadi. Kita sebagai muridnya jangan ngikut-ngikut gitu. Nanti punya jamaah, kayak kotoran ayam, makan harus nurut. Ternyata pas dimakan tetap rasa kotoran ayam. Nah ini nggak beres ini, nggak punya karomah. Jadi itu kalau seorang mursyid bertanggung jawab, walaupun zahirnya kayak bertentangan, tapi ada alasan. Tidak mungkin bertentangan dengan syariat. Itu saja. Mudah-mudahan kita terus meningkatkan baik ilmu syariat kita, amalan-amalan syariat, maupun terus melatih zikir khotamah supaya kita semakin ma'rifat dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma sholli ala nabiyil rasulin wasallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil rasulin Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil rasulin Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.